Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, mengambil program studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Video ini merupakan tugas akhir semester dari mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI berbasis IT yang diampuh langsung oleh Ibu Delviana Gemelai MPD. Jadi saya akan membahas tentang metode pembelajaran field trip. Oke, langsung saja kita akan masuk kepada materi intinya. Yang pertama yakni definisi field trip. Jadi menurut Winarno, bahwa metode field trip ini adalah metode belajar mengajar di mana peserta didik dengan bimbingan guru diajak untuk mengunjungi tempat tertentu dengan maksud untuk belajar. Definisi ini didukung oleh Rustia yang menyatakan bahwa field trip ini merupakan metode belajar mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak peserta didik ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari dan menyelidiki sesuatu. Dengan demikian dapat kita simpulkan dari definisi para ahli di atas bahwa metode field trip ini merupakan metode mengajar yang diterapkan oleh guru dengan cara mengajak peserta didik untuk melakukan kunjungan ke suatu tempat. Selanjutnya yang kedua, langkah-langkah dari metode field trip. Ada 3 tahapan yang menjadi langkah-langkah dari metode field trip ini. Yang pertama adalah tahap persiapan. Jadi ada 3 poin yang mencakup dari tahap persiapan. Yang pertama, menetapkan tujuan penggunaan metode field trip ini. Jadi seorang guru harus mampu menetapkan tujuan dari penggunaan metode field ini. Apa yang menjadi indikator atau tujuan yang ingin dicapai seorang guru ketika menggunakan field trip ini. Yang kedua, menentukan objek wisata yang akan dituju. Jadi seorang guru harus menentukan objek atau wisata yang akan dikunjungi. Yang ketiga, menentukan waktu. Jadi seorang guru harus menentukan waktu kapan dia akan melakukan kunjungan ke tempat itu dan bagaimana proses ketika sudah berada di lokasinya, waktu yang dibutuhkan itu berapa, dan sampai kepada pemulangan atau kembali ke sekolah. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Jadi ada 3 cakupan yang menjadi tahap pelaksanaan. Yang pertama, pertemuan dengan pimpinan atau kepala pengurus objek wisata. Jadi guru harus melakukan pertemuan dengan kepala atau pimpinan dari objek wisata untuk bisa mendapatkan arahan persetujuan. Yang kedua, para peserta didik diatur untuk melakukan penelitian sesuai dengan apa yang telah ditentukan dengan bimbingan objek tersebut. Jadi peserta didik ini akan melakukan penelitian sesuai dengan panduan atau aturan diberikan oleh pimpinan objek itu. Yang ketiga, diharapkan si peserta didik ini harus aktif dalam peninjauan atau pengamatan objek wisata itu. Yang ketiga atau yang terakhir dari tahapan metode field trip ini yakni tahap penyelesaian. Jadi peserta didik setelah kembali ke sekolah atau pulang dari kunjungan objek itu, maka akan dilakukan sebuah diskusi dan pertukaran pikiran, data dan informasi untuk bisa saling melengkapi. Nah, setelah data dan informasi tersebut sudah terkumpul, maka guru akan meminta si peserta didik menyusun laporan dari kunjungan wisata itu. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari metode pembelajaran field trip. Tentu dalam metode pembelajaran field trip ini memiliki keunggulan atau kelebihan dan kelemahan. Tentunya itu mari kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan dari field trip ini. Menurut Sagala, ada banyak kelebihan dari metode field trip ini. Cuman saya hanya mengambil 3 dari poin penting dari metode field trip ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengamati kenyataan-kenyataan yang beragam dari dekat. Jadi si peserta didik ini akan mengamati secara langsung kenyataan-kenyataan yang ada di dekatnya, atau dia melihat secara langsung di tempat kunjungan itu. Yang kedua, si peserta didik dapat menjawab masalah-masalah atas pertanyaan-pertanyaan dengan cara melihat,
mendengar, mencoba, atau membuktikan secara langsung. Jadi si peserta didik ini mampu secara langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran dengan cara melihat secara langsung objek wisata itu. Yang ketiga, si peserta didik ini akan memperoleh informasi secara langsung. Dengan cara apa? Dengan cara wawancara maupun ceramah yang dilakukan dengan narasumber. Itulah kelebihan dan kekurangan dari metode field trip. Selanjutnya kita akan masuk kepada kelemahan dari metode field trip. Yang pertama, memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak. Jadi metode field trip ini tentu akan melibatkan banyak pihak. Apabila dalam satu kelas itu misalkan terdapat 30 peserta didik, mana mungkin satu orang guru saja akan mampu mengawasi 30 orang peserta didik itu. Tentu beberapa pihak dari sekolah harus ikut turun terlibat langsung. Apatah lagi pihak sekolah itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar kepada peserta didik, apalagi kegiatan ini dilakukan di luar sekolah. Yang kedua, tempat atau lokasi jauh dari sekolah. Apabila materi pelajaran itu kita mau kaitkan dengan sejarah peradaban Islam masuk ke Mekah atau ke Madinah atau ke Palestina, maka tentu tempat atau lokasinya sangat jauh. Jadi kita akan sesuaikan dengan materi pelajaran dan lokasi tempat yang menjadi kunjungan wisata. Selanjutnya, ketiga, membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Ketika kita ingin mengunjungi misalkan Mekah atau Madinah, maka itu membutuhkan biaya yang relatif tinggi, apatah lagi waktu dan biayanya. Itulah kelemahan dari metode field trip. Selanjutnya kita akan beralih kepada mata pelajaran yang sangat cocok digunakan untuk menerapkan metode field trip ini. Mata pelajaran yang sangat cocok untuk menerapkan metode field trip ini adalah sejarah peradaban Islam. Ini dapat diterapkan metode field trip. Peserta didik bisa dibawa langsung untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Mekah, Madinah, dan Palestina. Namun jika peserta didik tidak mampu untuk melakukan kunjungan itu karena biaya yang dibutuhkan lumayan mahal, maka seorang guru mampu melakukan melakukan kunjungan ke tempat bisa terjangkau dengan ongkos yang terlalu mahal. Selanjutnya, media teknologi untuk metode field trip. Media atau teknologi yang bisa digunakan pada metode field trip ini, yang pertama adalah video pembelajaran. Jadi salah satu teknologi yang bisa digunakan adalah media pembelajaran dengan cara menunjukkan video pembelajaran persepsi mengenai tujuan pembelajaran yang diangkat, kemudian meminta si peserta didik untuk mengidentifikasi video tersebut berdasarkan temuannya di lapangan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.